Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pernahkah kalian menerima pesan aneh di internet? Atau ada teman yang minta password game kalian? Hati-hati ya. Hari ini kita akan belajar tentang etika digital dan AI supaya kalian jadi pengguna teknologi yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Yuk kita belajar bersama Muhammad Jelani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menjelaskan apa itu etika digital, karena memahami etika adalah langkah pertama untuk menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Kemudian, kalian akan dapat menyebutkan contoh data pribadi dan cara menjaganya, sehingga kalian tahu bagaimana melindungi diri di dunia digital. Selanjutnya, kalian akan belajar menggunakan artificial intelligence alias AI dengan bijak agar teknologi membantu, bukan merugikan. Akhirnya, kalian akan memahami bahwa teknologi harus digunakan untuk kebaikan, supaya dunia digital menjadi tempat yang aman dan bermanfaat bagi semua orang. Bayangkan seperti sebuah rantai sederhana. Ketika kita memiliki etika digital, maka kita akan menjaga data pribadi dengan baik. Jika data pribadi terjaga dengan aman, maka kita dapat menggunakan AI dengan benar dan bijak. Dan ketika AI digunakan dengan benar, maka hasilnya akan membawa kebaikan bagi semua orang. Jadi, semuanya saling terhubung, baik etika, keamanan data, penggunaan AI, dan kebaikan bersama. Halo teman-teman hebat. Sebelum kita mulai belajar tentang dunia digital, yuk kenali dulu beberapa istilah penting yang akan sering kita temui. Istilah-istilah ini akan membantu kalian memahami bagaimana menjadi pengguna teknologi yang cerdas, aman, dan beretika di era digital. Istilah penting. Etika digital adalah aturan dan sikap baik saat menggunakan teknologi, seperti bersikap sopan dan bertanggung jawab di dunia maya. Data pribadi adalah informasi tentang diri kita, seperti nama, alamat, atau nomor telepon yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan manusia yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya, dalam menerjemahkan bahasa atau mengenali gambar. Phishing adalah bentuk penipuan di internet dengan cara mengirim link palsu agar orang lain memberikan data pribadinya tanpa sadar. Dengan memahami istilah-istilah ini, kalian siap menjadi pelajar digital yang bijak dan berintegritas. Kalau ada orang asing yang meminta password kalian, apa yang harus dilakukan? Apakah kalian akan bilang, kasih aja biar copot? Atau, jangan, itu rahasia. Nah, tentu jawabannya harus hati-hati. Karena password itu seperti kunci rumah digital kita. Kalau diberikan ke orang lain, semua data dan rahasia kita bisa terbuka. Yuk, kita pelajari bersama kenapa menjaga password itu penting dan bagaimana cara melindungi data pribadi kita di dunia digital. Kalau ada orang asing meminta password kamu, apa yang harus kamu lakukan? Pernahkah kamu melihat teman mengunggah foto tanpa izin? Menurutmu, apakah AI selalu benar? Bagaimana cara kita menggunakan teknologi agar membawa kebaikan, bukan kerugian? Budi sangat suka bermain game online. Suatu hari, ia menerima pesan bertuliskan, "Klik link ini, kamu menang HP gratis." Budi hampir saja menekannya, tetapi Rina dengan cepat berkata, "Jangan, itu bisa jadi jebakan." Akhirnya, mereka pun belajar bersama tentang keamanan digital. Rina mengajak Budi mencoba aplikasi AI penerjemah. Dan ternyata, AI membantu mereka belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Dari situ, mereka belajar bahwa teknologi itu keren kalau digunakan dengan bijak. Halo teman-teman pintar. Pernah nggak kalian membayangkan punya tas rahasia yang selalu kalian bawa kemana-mana?
Nah, lewat materi kali ini, kita akan belajar bagaimana menjaga hal-hal penting di dunia digital sama seperti menjaga tas rahasiamu di dunia nyata. Materi ajar, bayangkan tas rahasiamu. Bayangkan kalian punya tas rahasia yang selalu kalian bawa kemana-mana. Di dalamnya ada buku harian, tempat kalian menulis hal pribadi, kunci rumah untuk masuk rumah kalian, dan uang saku untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang, bayangkan kalau tas itu hilang. Orang lain bisa membuka dan mengetahui semua rahasia kalian. Isi buku harian, alamat rumah, bahkan uang saku kalian. Bisa diambil. Nah, di dunia digital, tas rahasia itu sama seperti data pribadi. Data pribadi adalah informasi penting tentang diri kita, seperti nama, alamat, nomor HP, foto, dan password yang harus dijaga baik-baik agar tidak disalahgunakan. Halo sahabat digital, pernahkah kalian menulis nama atau nomor HP saat mendaftar di aplikasi? Atau mengisi alamat saat berbelanja online? Nah, semua itu termasuk data pribadi yang penting banget untuk dijaga. Yuk kita pelajari bersamaan, agar kita bisa tetap aman di dunia digital. Materi ajar, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi tentang diri kita, seperti nama, alamat, nomor HP, password. Semua informasi itu harus dijaga baik-baik supaya tidak disalahgunakan orang lain untuk hal yang merugikan. Ingat, menjaga data pribadi berarti melindungi diri sendiri di dunia digital. Data pribadi adalah informasi penting tentang diri kita, seperti nama, alamat, nomor HP, foto, dan password yang harus dijaga baik-baik agar tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, jadilah pengguna digital yang bijak. Jangan bagikan password ke siapapun. Jangan klik link mencurigakan. Gunakan AI hanya untuk hal baik, bukan untuk mengejek atau menipu orang. Dengan menjaga data pribadi dan etika digital, kita jadi pengguna teknologi yang cerdas dan berintegritas. Nah, giliran kalian ya untuk diskusi tugas kelompok. Tugas yang pertama, coba selesaikan dengan kelompokmu. Mengapa password reshare tidak boleh dibagikan kepada teman? Password tidak boleh dibagikan kepada teman, karena password adalah kunci rahasia yang melindungi akun kita. Kalau orang lain tahu password kita, mereka bisa masuk ke akun kita tanpa izin, mengubah data pribadi, atau bahkan menggunakan akun kita untuk hal yang salah. Jadi jaga passwordmu baik-baik, sama seperti kamu menjaga kunci rumah atau tas rahasiamu. Sekarang lanjut ke tugas kedua ya. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika ada link hadiah yang mencurigakan? Misalnya tulisan, kamu menang HP gratis, klik di sini. Jangan diklik, karena bisa jadi itu jebakan atau penipuan alias phishing. Lebih baik abaikan pesan tersebut dan laporkan kepada guru atau orang tua agar bisa membantu memeriksa kebenarannya. Ingat, hadiah asli tidak meminta data pribadi atau password kita. Kalian sudah hebat sampai di sini. Sekarang saatnya lanjut ke tugas ketiga. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menggunakan AI dengan etika yang baik? Gunakan AI untuk membantu belajar dan membuat karya yang positif, seperti menulis, menerjemahkan, atau membuat gambar dan video edukatif. Jangan gunakan AI untuk menipu, menyebar hoax, atau merugikan orang lain. Ingat, AI itu alat bantu pintar,
Tapi etika dan keputusan baik tetap ada di tangan kita. Fakta menarik tentang Arden Siftari atau fun facts-nya, karena jejak digital tidak pernah hilang, maka kita harus berhati-hati sebelum mengunggah sesuatu ke internet. Selain itu, ada aturan internasional bernama GDPR yang dibuat untuk melindungi data pribadi setiap orang di dunia. Namun, AI bisa saja salah sehingga kita tidak boleh percaya 100% pada hasilnya dan tetap harus berpikir kritis. Oleh karena itu, password yang kuat harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol seperti kucing 2025. Menariknya, AI juga digunakan di game favoritmu, karena teknologi itu membuat musuh bisa bergerak otomatis dan karakter bereaksi cerdas. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar banyak hal penting tentang dunia digital. Pertama, etika digital adalah aturan untuk berperilaku baik saat menggunakan teknologi agar kita tetap sopan dan bertanggung jawab di dunia maya. Kedua, data pribadi itu rahasia, seperti kunci rumah yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan orang lain. Dan ketiga, AI alias Artificial Intelligence adalah alat bantu cerdas yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan. Dan jangan lupa rumus ajaib kita hari ini teman-teman ya. Jangan bagikan, jangan asal klik, gunakan aman. Dengan mematuhi rumus ini, kita bisa mencuri penggunaan digital yang cerdas, aman, dan beretika. Untuk memahami materi ini lebih dalam lagi, yuk kita kerjakan latihan soal. Soal nomor 1. Apa contoh data pribadi? A. Warna favorit. B. Nama lengkap. C. Hobi bermain bola. D. Lagu favorit. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Nama lengkap. Soal nomor 2. Password sebaiknya dibuat seperti apa? A. Mudah ditebak. B. Nama hewan peliharaan. C. Campuran huruf, angka, simbol. D. Tanggal lahir. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Campuran huruf, angka, simbol. Soal nomor 3. AI adalah singkatan dari A. Animal Intelligence. B. Artificial Intelligence. C. Amazing Internet. D. Automatic Input. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Artificial Intelligence. soal nomor 4. Apa fungsi etika digital? A. Membuat internet jadi lambat. B. Menjaga penggunaan teknologi tetap baik. C. Memberi hadiah gratis. D. Menghapus data pribadi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Menjaga penggunaan teknologi tetap baik. Soal nomor 5.
Jika ada pesan mencurigakan di internet, kita harus A. Langsung klik. B. Abaikan dan hati-hati. C. Sebarkan ke teman. D. Balas cepat-cepat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah abaikan dan hati-hati. soal nomor 6. Mana yang bukan data pribadi? A. Nomor telepon. B. Alamat rumah. C. Hobi menggambar. D. Password. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Hobi menggambar. Soal nomor 7. Jika ada teman menyebarkan foto tanpa izin, apa yang harus kita lakukan? A. Ikut menyebarkan. B. Diam saja. C. Melaporkan ke guru. D. Tertawa saja. Jawabannya adalah C. Melaporkan ke guru. Soal nomor 8. Aturan internasional yang melindungi data pengguna internet adalah A. GDPR, B. FIFA, C. NASA, D. UNO. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. GDPR. Soal nomor 9. AI digunakan di mana saja? A. Game, belajar, dan robot. B. Hanya di buku. C. Hanya di kertas. D. Tidak digunakan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah game, belajar, dan robot. Soal nomor 10. Etika digital mengajarkan kita untuk A. Suka membagikan semua hal. B. Menjaga diri dan orang lain di internet. C. Mengunggah tanpa izin. D. Membuat password mudah ditebak. Jawabannya adalah menjaga diri dan orang lain di internet. Jawabannya adalah B. Menjaga diri dan orang lain di internet. Soal nomor 11, 12, dan 13. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 11. Password boleh dibagikan ke teman dekat. Soal nomor 12. Nama lengkap termasuk data pribadi. Soal nomor 13. AI bisa digunakan untuk membantu belajar di sekolah. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah soal nomor 11. Salah, karena password tidak boleh dibagikan pada siapapun. Soal nomor 12. Benar, nama lengkap termasuk data pribadi. Soal nomor 13. Benar, AI bisa digunakan untuk membantu belajar di sekolah. Soal nomor 14 dan 15, soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 14, mengunggah foto teman tanpa izin itu tindakan yang benar. Soal nomor 15, data pribadi harus dijaga agar aman di internet. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 14. Salah, karena mengunggah foto teman tanpa izin itu tindakan yang tidak benar. Soal nomor 15. Benar, data pribadi harus dijaga agar aman di internet. soal nomor 16. Data pribadi harus selalu apa? Jawabannya adalah jawabannya adalah dijaga. Jadi, data pribadi harus selalu dijaga. Soal nomor 17. Soal isian singkat. Jangan pernah membagikan titik-titik-titik kepada orang lain. Jawabannya adalah jawabannya adalah password. Jadi, jangan pernah membagikan password kepada orang lain. Soal nomor 18. AI adalah singkatan dari apa? Jawabannya adalah jawabannya adalah Artificial Intelligence. Jadi, AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Soal nomor 19. Rumus etika digital adalah jangan bagikan, jangan asal klik. Lalu apa? Jawabannya adalah jawabannya adalah gunakan aman. Jadi, rumus etika digital adalah jangan bagikan, jangan asal klik, lalu gunakan aman. Soal nomor 20. Foto teman di internet tidak boleh disebarkan tanpa apa? Jawabannya adalah jawabannya adalah izin. Jadi, foto teman di internet tidak boleh disebarkan tanpa izin. Keren banget! Sekarang, kalian sudah paham bagaimana menjaga diri di dunia digital. Jadilah generasi cerdas, sopan, dan beretika dalam menggunakan AI. Siapa tahu, suatu hari nanti, kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya! Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.